Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube Sanjo Store. Kali ini di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perbedaan antara penggunaan Android Auto dengan head unit Android. Maksudnya apa? Jadi saya kadang bingung ya kalau misalnya orang membeli head unit Android tapi dia masih mengharapkan fitur Android Auto gitu. Karena memang sepengalaman saya sejauh saya menggunakan head unit Android, ya kalau kita menggunakan Android Auto itu justru fitur-fiturnya jadi lebih minim gitu. Mungkin secara kepraktisan Android Auto menang, tapi ya balik lagi, Android Auto itu adalah teknologi mirroring ya. Jadi mirroring dari handphone ke head unit gitu. Memang kelasnya lebih tinggi dari teknologi mirroring yang sebelumnya. Karena apa? Karena kalau teknologi mirroring sebelumnya kan si HP harus mati ya, dalam kondisi mati. Sedangkan kalau Android Auto dalam kondisi layar mati pun sambil dicas pun dia bisa masuk ke head unit. Dan memang Android Auto ini didesain khusus untuk mobil gitu. Cuman kenapa sih diciptakan Android Auto? Ya tadi karena sebelumnya kan saya sudah cerita tuh di video sebelumnya bahwa head unit Android ini yang bikin cuman Cina nih yang bisa nih gitu. Mungkin Eropa atau Amerika yang branded ada buat, tapi harganya masih mahal kan. Yang terjangkau ya hanya dari Cina gitu. Nah, karena mayoritas mobil pun kan masih jarang yang Cina gitu kan. Jadi mereka tuh tidak mengincludekan atau tidak menyertakan teknologi Android di head unitnya. Akhirnya apa? Akhirnya harus ada teknologi yang bisa menyambungkan, yang mengkoneksikan antar handphone dengan head unit bawaan mobil. Nah, teknologi itulah yang kita sebut, yang kita kenal dengan Android atau CarPlay. Itulah kenapa kalau misalnya reviewer mobil selalu bilang, ini head unit sudah ada Android Auto-nya belum, sudah ada CarPlay-nya belum. Itu menjadi fitur yang seakan-akan istimewa itu. Karena apa? Karena memang head unit bawaan mobil itu belum ada atau jarang ada yang sudah benar-benar head unit Android gitu, yang benar-benar Android murni di dalamnya. Makanya fitur Android Auto dan CarPlay itu sangat dibutuhkan gitu untuk mengkoneksikan antara handphone dengan head unit. Tapi kalau misalnya head unitnya sudah Android, ibaratnya sudah punya handphone kedua di dalam mobil, karena fitur-fiturnya sama seperti tablet, bahkan lebih lengkap lagi karena dia sudah mendukung suara, dia mendukung remote steer, dia mendukung kamera, dia mendukung GPS dan lain sebagainya. Yang artinya apa? Artinya kalau kita punya tablet nih di rumah, kita pasang di head unit gitu, di mobil, itu nggak akan bisa menggantikan fungsi head unit karena tablet tadi tidak bisa terkoneksi dengan fitur-fitur yang ada di mobil gitu. Dan di dalam tablet itu ada baterai yang kalau misalnya kepanasan itu bisa mengakibatkan kebakaran, ledakan dan lain sebagainya yang berbahaya. Artinya apa? Head unit Android ini sudah punya fitur yang lebih canggih gitu ketimbang head unit bawaan mobil lainnya. Dan Android itu lebih, fiturnya bakal lebih banyak lagi yang bisa digunakan ketimbang kalau hanya menggunakan Android Auto. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke poin utamanya ya. Head unit sebelah kiri sudah masuk Android Auto ya. Kita lihat sebelah kanan Maps dan sebelah kiri ada Spotify. Jadi dia langsung split screen ya tampilannya. Kalau nggak Spotify juga bisa ya YouTube Music dan aplikasi musik yang mendukung Android Auto. Jadi belum semuanya ya. Nah, yang pastinya YouTube video tuh, YouTube yang ada gambarnya, yang ada videonya itu nggak bisa di Android Auto. Karena apa? Android Auto dirancang untuk di mobil, sedangkan di mobil itu sangat dilarang untuk menyalakan video sambil berkendara. Padahal apa? Padahal yang menonton video kan bisa saja penumpang ya. Jadi head unit Android pun sebenarnya ya aman-aman saja gitu untuk menampilkan YouTube. Nah, ini untuk splitnya bisa di sini. Nah, kita pertama masuk ke fitur Google Maps ya. Jadi kita masuk ke fitur Google Maps, kita juga masuk ke Google Maps di Android. Nah, karena dia Google Maps-nya itu sama dengan yang ada di handphone kita, maka fiturnya lengkap. Kita bisa mencari tempat berdasarkan rating. Di sini juga bisa ya, berdasarkan rating. Misalnya kita mau mencari restoran, terus di sini juga keluar rating-rating. Cuman foto-foto, ulasan, alamat pasti ada ya. Foto-foto, ulasan, daftar menu dan lain sebagainya itu nggak bisa muncul di Android Auto. Jadi sangat terbatas ya. Terus yang paling utama sih sebenarnya Android Auto dengan Google Maps bawaan head unit Android itu apa bedanya? Ya di resolusi gitu. Kalau di Android Auto tuh resolusinya diturunkan gitu jadi sekian dpi. Sedangkan kalau di head unit Android, karena dia memang Android murni, resolusinya ya sesuai dengan resolusi dari layarnya gitu, dari OS-nya. Jadi lebih
lebih detail dibandingkan dengan ketika kita menggunakan head unit Android Auto gitu. Ya. Ini kalau untuk zoom dan lain sebagainya mungkin sama ya. Nggak beda. Tapi kan responsivitasnya nanti lain. Terus tingkat detailnya juga berbeda. Dan yang pasti fitur Google Maps yang ada di handphone itu tidak akan bisa muncul di Android Auto semuanya. Lalu kedua kita masuk Spotify ya. Kita lihat Spotify. Ini suaranya saya matikan. Nah, Spotify di handphone, di Android, di head unit Android murni, ini bisa menampilkan lirik, bisa mencari lebih banyak ya. Tapi kalau misalnya di head unit Android, di Android Auto ya terbatas gitu. Untuk mencarinya terbatas gitu ya. Tampilannya juga DPI-nya rendah. Terus yang pasti, infonya sih Android Auto ini karena kan dia terkoneksi ke handphone dan selalu aktif ya koneksi Wi-Fi-nya antara head unit dengan handphone, maka kualitas suaranya pun tidak akan sebagus jika kita menjalankan langsung dari aplikasi Spotify atau YouTube musiknya gitu. Jadi kualitas suaranya akan turun ketika kita menggunakan Android Auto. Mungkin bisa cek di Google ya, Android Auto reduce atau mengurangi kualitas suara atau tidak, CarPlay mengurangi kualitas suara atau tidak gitu. Itu pasti banyak yang bahas sih bahwa memang mengurangi gitu. Dan yang pasti fitur-fiturnya banyak dipangkas seperti tadi mencari lagu, lirik itu nggak akan muncul ya di Android Auto. Oke, mungkin berikutnya adalah fitur ini ya, messaging ya. Karena apa? Pesan di WhatsApp itu bisa dibaca di Android Auto. Ya, memang betul. Jadi misalnya kita masuk ke aplikasi WhatsApp ya. Di sini ya ada WhatsApp ya. Nah, ini bisa dibaca, bisa dibacakan, dan kita juga bisa membalasnya dengan suara ya. Ini misalnya ada pesan dari saya, masuk, gitu. Tapi di head unit murni, ya Anda juga bisa menginstal WhatsApp gitu. Install WhatsApp sendiri dan bisa dikonekkan ke handphone gitu. Seperti ini misalnya. Ada teman mau memberikan share log gitu. Ya udah tinggal diklik aja di sini share lognya. Masuk, Google, otomatis share lognya kebuka gitu kan. Nah, kalau di ini kita kalau mau membuka percakapan sebelumnya, ya responnya juga Android Auto ini agak sedikit lambat ya karena tadi ini kan dia mengandalkan koneksi Wi-Fi, dan yang kedua dia mengandalkan prosesor handphone gitu. Jadi handphonenya harus bagus banget kalau memang pengen lancar di Android Auto gitu. Gimana nih ini ya pesan ya di sini. Saya nggak tahu ya cara membuka daftar pesan di Android Auto ini, belum terbiasa. Karena saya memang sejak udah head unit Android ya sudah kita manfaatkan aja full head unit Android ini gitu ya. Nah, berbicara kepraktisan yang menjadi keunggulan dari Android Auto ya memang dia praktis ya. Jadi dia itu pertama memanfaatkan konektivitas Bluetooth ke head unit Android ya dari HP. Nah, begitu Bluetooth mereka tersambung, misalnya saya tunjukkan ya Bluetoothnya di sini ya. Nah, begitu Bluetoothnya tersambung ya, maka dia tinggal buka aplikasi yang namanya T-Link 5 atau Z-Link 5 ya. Mungkin berbeda HU, maka aplikasinya beda. Nah, di settingan ini nanti ada tuh background connection-nya bisa di-on-kan atau di-off-kan gitu ya. Kalau misalnya di-on-kan, maka begitu Bluetooth tersambung, maka dia tanpa kita membuka aplikasi T-Link pun otomatis dia akan membuat sinyal hotspot nih. Ya kan, sekarang yang muncul hotspot nih, jadi Wi-Fi-nya mati itu. Head unit Android-nya dia akan membuat sinyal hotspot, dan dari handphone dia akan Wi-Fi handphone itu akan terkoneksi ke hotspot ini secara otomatis. Jadi kita nggak perlu nginput lagi, dia otomatis. Artinya apa? Pada saat sudah terkoneksi dengan Android Auto, yang bermain itu bukan sinyal Bluetooth lagi, tapi sinyal Wi-Fi. Jadi head unitnya menjadi hotspot, handphone Android kita connect Wi-Fi-nya. Jadi apa kalau misalnya di mobil kita punya modem atau wifi, handphone kita nggak bisa connect lagi ke wifi tersebut gitu, karena handphone kita harus connect ke wifi di head unit Android gitu. Terus kalau kita mau bikin hotspot ke istri apa ke anak gitu ya, jadi nggak bisa juga dari handphone kita karena handphone kita wifi-nya sudah aktif ya. Jadi
eh, itu salah satu hal yang menurut saya praktis, tapi ada yang dikorbankan gitu, karena sekarang head unitnya yang jadi hotspot dan wifi handphone kita jadi kepake gitu. Padahal kalau misalnya di head unit Android kan, handphone kita yang jadi hotspot, head unitnya yang menjadi wifi-nya gitu, connect ke hotspot dari HP kita. Itu bedanya koneksinya di situ. Nah, kelemahannya apa kalau Android ini, ya kita udah nggak bisa lagi buka YouTube karena koneksinya mati, karena si head unit kita kan nggak punya koneksi lain selain connect ke hotspot ya, selain wifi gitu, kecuali memang head unitnya sudah connect 4G SIM card. Nah, kalau sudah punya SIM card justru lebih aneh lagi kalau misalnya pakai Android Auto, karena handphone si head unit ini udah seperti handphone lagi gitu, karena dia udah punya SIM card, udah bisa connect ke internet langsung gitu. Ngapain lagi buka Android Auto connect ke handphone lagi gitu, akhirnya jadi kita masih tergantung sama handphone kita gitu, padahal si head unit ini udah benar-benar bisa berdiri sendiri. Nah ini wifi, jadi YouTube nggak bisa nyala karena tidak ada koneksi gitu, jadi error. Kecuali ya tadi kita udah download dulu baru bisa kita jalankan gitu, tapi kalau sekarang ya nggak bisa gitu karena offline, tidak ada koneksi internet. Jadi gitu ya perbedaannya. Sekarang masuk ke perbedaan berikutnya, yaitu dari segi apa ya, ini kita masuk telling lagi. Nah, kepraktisan tadi ya, mungkin ya kalau misalnya di sini kita tinggal tekan ini misalnya, navigasi ke Bandung Indah Plaza. Nah, ini tertulis di sini ya. Nah, dia otomatis nih. Oke. Dia loading. Nah, sudah nih diarahkan langsung ke tujuan yang kita sebut menggunakan voice assistant di sini ya. Nah, kalau misalnya di Android ya bisa juga, misalnya di sini kita mau sudah masuk maps-nya nih, udah terlanjur maps-nya. Ya udah kita masuk ke sini gitu. Bandung Indah Plaza. Ini bisa, ini menggunakan voice typing ya. Kalau ini voice typing bukan voice command. Tapi kalau misalnya mau voice command ya lebih canggih lagi. Tinggal "Hey Google". Nah, di beberapa head unit sudah bisa nih, ada voice activated kayak gini, hey Google. Tapi di beberapa head unit memang belum, jadi diaktifkannya bisa lewat tombol ya, tombol di setir atau tombol di head unit. Ini kan tuh, dia mengulangi kata-kata saya tuh. Saya menemukan ini dari web. Ya, "Hey Google, navigasi ke Bandung Indah Plaza". Oke, Bandung Indah Plaza. Jadi malah bisa lebih praktis lagi, karena apa? Karena kita nggak perlu mencet yang di sini nih. Jadi kita tinggal ngomong aja gitu, nggak perlu mencet yang tombol di setir gitu kan. Udah tinggal jalan aja gitu. Ya, itu. Ke arah barat laut di Jalan Padi. Nah, ujung-ujungnya kan sama tuh, navigasi ke tempat yang dituju. Nah, jadi ya sebenarnya apa sih alasan kita tuh untuk tetap menggunakan Android Auto kalau memang kita punya head unit Android yang justru lebih canggih, konektivitasnya lebih baik, kepraktisannya juga ternyata lebih bagus gitu kan. Hanya ya mungkin ribetnya di awal aja. Kita harus connect hotspot, kita harus nyalain hotspot di handphone, baru dia bisa internetan gitu ya. Mungkin di situ aja ribetnya. Tapi kalau memang mau lebih nggak ribet lagi ya beli head unit yang sudah support SIM card. Artinya lebih nggak ribet lagi kan, karena saya sudah punya koneksi sendiri, 4G sendiri. Nah, lalu mungkin yang berikutnya adalah terkait fitur, karena kita sudah menggunakan voice assistant ya tadi ya. Itu fitur di head unit Android yang bawaan tuh, yang banyak dijual tuh, plus voice command gitu, head unit Android plus voice command. Nah, di Sanjo Store itu kita nggak jual head unit yang sudah ada voice command-nya. Karena apa? Karena fitur voice command yang ada di head unit Android itu terbatas ya. Tapi saya coba jelaskan sedikit ya. Jadi bawaan head unit Android itu tuh ada ada aplikasi voice command ya. Kalau di Topway dia jualan sambil jualan. Kita connect dulu wifi-nya. Kita matikan dulu Android Auto-nya ya. Nah, ini udah connect ke sini. Kita masuk ke voice ya. Kita unduh. Nah, setelah diinstal ya, kita tinggal buka. Nah, jadi seperti ini nih aplikasinya.
dia voice. Memang kalau misalnya kita beli head unit lalu kita beli aplikasi ini secara terpisah atau berlangganan, itu harganya agak sedikit mahal ya, ketimbang kalau kita beli head unit langsung yang sudah terinstall aplikasi ini gitu, sudah terregistrasi gitu ya. Nah, cuman tadi perintah suaranya yang ada di sini itu hanya terbatas untuk bagaimana kita berhubungan antara kita dengan si unit itu aja gitu. Jadi nyalakan layar, matikan layar, nyalakan wifi, matikan wifi, nyalakan bluetooth, matikan bluetooth, dan sebagainya. Mungkin bisa baca di sini ya. Terus ini untuk kontrol media ya, kayak nyalakan musik, putar musik, matikan TV, ganti mode dan lain sebagainya. Terus kontrol navigasi, kontrol mobil. Tapi dia nggak bisa sedetail kalau misalnya kita menggunakan Google Assistant. Kalau Google Assistant kan tadi kita bisa lihat, "Hey Google, mainkan Noah menghapus jejakmu di Spotify." Hanya pengguna Spotify Premium yang bisa memilih lagu. Nah, Silakan coba stasiun musik menghapus jejakmu ini di Spotify. tuh, kita benar-benar nggak perlu ngetik lagi judul lagu yang kita ingin mainkan di head unit gitu. Tuh, ini langsung nyala nih. Kalau misalnya kita buka Spotify-nya ya. Ini karena suaranya saya kecilin ya, takut kena copyright. Ini sebenarnya sudah ada suaranya. Kita nyalakan Spotify-nya aja. Tuh, ya sebenarnya sudah masuk ke sini gitu, sesuai dengan yang kita inginkan. Tuh, ini kan sudah ke play. Kan sudah jalan berapa detik tuh? 20 detikan gitu. Jadi responnya bagus gitu. Oleh karena itu menurut kami bawaan voice command dari head unit Android Cina itu ya gimmick. Mau Topal, mau voice AI, Lira itu ya dia terbatas hanya untuk ini, dan fungsi-fungsi ini bisa dialihkan misalnya matiin suara dan lain sebagainya, itu ya dari remote steer aja gitu. Tinggal masuk ke pengaturan remote steer, di setting remote steernya gitu kan. Di sini di steering wheel, nah tinggal diaktifkan aja, mau memberikan perintah apa ke head unit ya gunakan aja remote steer gitu. Kalau memang belum ada remote steernya, daripada beli head unit yang tadi yang istilahnya voice command harus ada voice commandnya, mending beli remote steer portable aja yang 10 tombol. Nah 10 tombol itu bisa dikali 2, jadi total bisa 18 command, bisa 18 perintah. Itu kan banyak banget 18 perintah ya. Udah cukup lah gitu, mau mute, mau power, mau home, mau back, mau lain sebagainya, itu bisa semuanya dari 10 tombol yang portable tadi gitu. Ya kebetulan Sanjo Store juga akan menjualnya ya, pernah menjual tapi mungkin sekarang stoknya lagi kosong. Jadi segitu video dari saya ya terkait Android Auto dan voice command. Semoga ini bisa membantu juga menjadi pertimbangan rekan-rekan semua sebelum membeli head unit Android, atau mungkin bisa memberikan tips bagi penggunaan head unit Android bagi yang sudah punya. Sekian dulu video dari kami. Terima kasih telah menonton. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.